apaan ini Mas Heri? Tolong, tolong, tolong. Heri, ada apa Heri? Allah. Selepas seharian menyawah, Heri Setiawan pulang ke rumahnya di Desa Argopeni, Kebumen, Jawa Tengah. Si buruh tani yang juga pedagang ayam potong nampak memendam persoalan. Air mukanya gusar. Masuk rumah, lantas si lelaki 54 tahun mengambil sabit. Alat kerjanya itu diasahnya. Perlahan gusar di wajahnya berubah menjadi gurat kemarahan. Setelahnya, pelan Heri berjalan menuju ruang tengah. Di sana ada seperangkat tata suara atau sound system. Anak Heri memang punya usaha menyewakan sound system. Semakin Heri menatap sound system, wajahnya kian mengeras geram. Heri tiba-tiba menghambur keluar rumah dengan menenteng sabit yang baru diasahnya. Langkah cepat Heri menuju rumah Mahludin, jaraknya cuma sepelemparan batu. Mahludin adalah ketua RW, umurnya baru 42 tahun. Di rumahnya, Mahludin sedang mengurus padi. Telaten ia lesakan ke dalam karung demi karung. Tapi kenikmatan Mahludin bekerja sekejap hilang ketika Heri kalap menyerang dengan sabit telanjang. Mahludin telat menghindar. Akibatnya punggung dan kepala Mahludin luka. Tak disangka muncullah Halimah, perempuan uzur 60 tahun. Ia ibunda Mahludin. Heri yang kadung terbakar emosi juga menyerang Halimah. Seraya Halimah terkapar, muncul Sari, istri Mahludin. Sari menggendong bocah lelakinya umur 8 tahun, Akbar namanya. Amuk Heri belum juga reda, ia masih terkunci emosi. Berikutnya, giliran Sari dan anaknya yang jadi sasaran. Sabetan sabit Heri mendarat di kepala dan pundak Sari. Sementara si bocah Akbar kena di tangan. Ibu dan anak ambruk. Maka sudah 4 korban berjatuhan akibat keberingasan Heri. Murka Heri yang membabi buta belum juga padam. Di luar rumah Mahludin, sabit Heri masih mencari sasaran. Tak peduli bukan keluarga Pak RW Mahludin. Supri ketiban apes. Supri sudah, Yudi giliran berikutnya. Mas Heri, jadi apa alasan Anda melukai mereka? Saya terlanjur sakit hati, Pak. Karena saya terlalu sering dituduh. Tuduh apa? Dituduh mencuri listrik, Pak. Usai membuat keonaran yang melukai banyak warga, Heri tenang Heri, terdiam. yuk kami ke kantor. Polisi sudah siap membawa Heri untuk proses penyelidikan. Jelas, Heri sudah melakukan kejahatan pidana. Aman kan? Siap, ya. Pak Randy, bawa Pak Heri ke kantor. Siap, Dan.
Ayo, mari, Pak. ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Bu, jangan. Tolong Bu. maafin suami saya, Pak. Jangan dia apain, Pak, suami saya, Pak. Sabar ya. Kami harus selesaikan dulu proses hukumnya. Permisi. Pak. Di hadapan polisi saat pemeriksaan kelak, lagi Heri beri alasannya mengamuk. Ia kesal karena warga menuduhnya mencuri listrik. Ini mempunyai usaha menyewakan sound system. Iya, Pak. Itu usaha anak saya, Pak. Lalu apa hubungannya dengan kejadian ini? Begini, Pak. Anak saya itu kan punya usaha penyewaan sound system, Pak. Di kantor polisi berceritalah Heri tentang pangkal perselisihannya dengan warga. Heri mengaku kalau warga menuduhnya mencuri listrik terkait dengan usaha anak laki-lakinya menyewakan perangkat tata suara untuk acara keramaian di kampung. Bapak kelihatannya kayak kesel banget ya, kayak lagi ada masalah. Ada apa, Pak? Apalagi kesel, Cok. Bapak terus-terusan dituduh mencuri listrik. Loh, kok bisa, Pak? Kira-kira yang berani nuduh Bapak nyolong arus listrik itu siapa, yuk? Warga sini, Cok. Kalau gini terus kan Bapak bisa kacau, Cok. Malu Bapak, Cok. Ya udah, Bapak sabar aja, yuk, Pak. Padahal kan PLN-nya aja anteng-anteng aja, Pak. Setiap bulan saya bayar kok 50.000, kadang sampai 100.000, Pak. Lalu bagaimana awalnya tuduhan itu bisa menjadi ramai, Mas Heri? Awalnya tuduhan dari Pak Jumadi, Pak. Makanya saya nggak terima. Saya laporkan masalah ini ke Pak RT. Tapi RT-nya menolak, Pak. Ayo, mari silakan. Jangan duduk. Terima kasih, Pak. Menurut Heri, tuduhan itu pertama kali diembuskan oleh Jumadi. Namun akhirnya Heri dan Jumadi berdamai di rumah Pak RT. Persoalannya karena salah paham belaka. Jadi bagaimana, Pak Jumadi? Sudah jelaskan masalahnya? Iya, Pak RT. Saya yang salah paham selama ini. Nah kan, iya Pak RT. Saya tuh tidak mencuri listrik kok, Pak. Bahkan saya sudah menambah daya listrik di rumah saya. Dari 450 ke 900, Pak. Nggak mencuri saya, Pak. Ya sudah. Kan sudah selesai masalahnya. Ayo, saling memaafkan. Iya, Pak RT. Makasih banyak, Pak RT ya. Ayo. Salam-salaman. Maaf kalau saya yang salah selama ini. Ya. Pak RT, kalau begitu saya permisi ya. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kaitan dengan korban Mahludin yang Anda lukai itu apa? Begini, Pak. Akhirnya masalah ini saya laporkan ke Pak Mahludin, Pak. RW di sini. Dan dia kan juga baru jadi RW di sini baru 10 bulan. Saya yakin dia bisa bantu. Tapi nyatanya juga nggak bisa, Pak. Kenapa dia menolak? Iya, tapi kan, Pak. Udah pas. Iya, Pak. Sampai kan RW di sini, Pak. Lah kalau sudah selesai di tingkat RT, ya saya rasa sudah cukup, Mas Heri. Lagian persoalan seperti itu di tingkat RT saja sudah cukup loh. Tapi Mas. kan, Pak. Udah cukup di tingkat RT saja, nggak perlu ke saya. Heri kesal dengan sikap Mahludin yang terkesan tak peduli dengan persoalannya. Saya menduga Pak Mahludin itu tahu duduk persoalan tuduhan yang menimpa saya, Pak. Dan dia juga yang menyebar masalah ini ke semua warga di sini, Pak. Pengakuan Heri dalam proses penyelidikan jadi bahan kutipan di sejumlah berita online. Kontan saja, warga desa Argopani bereaksi. Mereka heran dengan motif Heri, mengamuk brutal karena kesal dituduh mencuri listrik. Warga tak tahu menahu tentang tudingan kepada Heri itu rupanya. Jadi bagaimana di berita online dan media sosial, Heri itu mengaku
kalau dia kemarin itu aksi brutalnya karena sering dituduh terus-menerus oleh warga mencuri listrik. Mungkin Pak Supri bisa jelaskan? Nah, untuk soal itu saya nggak tahu Pak Kades. Jadi saya nggak tahu menahu. Begitu ya. Bagaimana Pak Yudi? Saya juga seperti itu, Pak. Saya Loh. juga tidak tahu. Kok tidak tahu? Terakhir, bagaimana Pak Mahludin? Jadi begini Pak Kades. Iya. Tempo hari Pak Heri memang mengadu ke saya soal keresahan dia soal tudingan itu. Lalu saya bilang ke dia kalau soal itu baiknya diselesaikan di tingkat RT aja. Nah, belakangannya udah selesai. Dan sebagai tambahan, warga itu tidak ada yang tahu soal tuduhan-tuduhan itu, Pak. Gimana Pak RT? Masuk. Pak. Pak. Berapa lama saya ada di sini, Pak? Sampai kapan? Sampai perusahaanmu selesai. Memang kenapa? Bapak, Pak. Saya menyesal, Pak. Ya sudah. Berdoa saja mohon ampun. Karena kamu telah membunuh 1 orang dan melukai 5 orang. Begitulah Harry. Ia merasa terus diburu oleh tuduhan orang banyak perihal mencuri listrik. Padahal warga menganggap persoalannya sudah selesai. Lalu mengapa Harry jadi beringas? Warga hanya tahu kalau Harry seorang temperamental. Akibat amuknya 1 orang meninggal, yakni Bu Halimah. Dan 5 orang lainnya luka-luka disabet kelebatan sabitnya. 4 diantaranya keluarga Pak RW Mahludin. Apa-apaan ini Mas Heri? Tolong! 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 Heri! Ada apa Heri? Ya Allah! Apa-apaan ini? Tolong! 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 Kasus pembunuhan yang di wilayah Argopeni, masuknya Kecamatan Kebumen, ya, Kabupaten Kebumen, itu berawal dari laporan warga masyarakat yang dimana telah terjadi pembacokan, ya, oleh tersangka kepada satu keluarga secara membabi buta, ya, yang dimana dalam kejadian ini terdapat 6 korban. Salah satu korban meninggal dunia. Jadi pelaku ini memang sudah berniat sejak awal melakukan pembacokan, ya, yang dimana dalam hal ini kami kategorikan pembunuhan berencana. Kalau itu kan dia merasa sakit untuk persiapan ibunya ngarit gitu ya. Berarti itu dia berbeda ya. Berarti dia itu bohong. Sebenarnya itu dia untuk membacok keluarga. Iya, betul. Untuk dipersiapkan untuk membacok satu keluarga itu. Bukan untuk mengarik ibunya istrinya gitu. Bukan, ya. Terkait dengan masalah pencurian listrik, ya, di sini belum ada pelaporan, ya. Dalam hal ini kami fokus terhadap penanganan perkara pembunuhan ini, ya. Ini masuk dalam kategori pasal 340, ya, pembunuhan berencana yang NA. Sama si korban. Oh, Mahludin.
Itu rumahnya depannya, Mbak. Oh, dekat. Iya, rupanya depannya, tangga dekat. Tetangga Bapak, depan rumah Bapak. Iya, depan rumah saya. Dia itu sebagai ketua RW apa ya? Ketua RW, itu RW baru. Oh, udah berapa lama jadi RW? Ya, sekitar setengah tahun aja. Setengah tahun. Iya. Nah, sebelum kejadian ini hubungan Bapak sama si ketua RW itu gimana? Saya baik-baik saja. Cuma ya itu masalahnya nggak tahu ya. Saya tiba-tiba ada bisikan dari tetangga dan orang lain hampir setiap malam ya bilang-bilang gimana, saya lalu mencurigai bisikannya, kedengarannya kan masalah listrik, saya dikira nyolong atau gimana gitu. Bapak kelihatannya kayak kesel banget ya, kayak lagi ada masalah. Ada apa, Pak? Apalagi kesel, Cok. Bapak terus-terusan dituduh mencuri listrik. Loh, kok bisa, Pak? Kira-kira yang berani nuduh Bapak nyolong arus listrik itu siapa, yo? Warga sini, Cok. Kalau gini terus kan Bapak bisa kacau, Cok. Malu Bapak, Cok. Ya udah, Bapak sabar aja, yo, Pak. Saya otomatis mencurigai yang bisik-bisik lah, saya lapor sama RW, langsung ke RT. Itu pun sudah lapor, RT-nya sudah mendamaikan sama saya sama itu yang depannya Jumadi yang dikatakan bilang bisik-bisik itu. Jadi bagaimana Pak Jumadi? Sudah jelaskan masalahnya? Iya Pak RT, saya yang salah paham selama ini. Bahkan, iya Pak RT. Saya itu tidak mencuri listrik kok, Pak. Bahkan saya sudah menambah daya listrik di rumah saya. Dari 450 ke 900, Pak. Nggak mencuri saya, Pak. Ya sudah, kan sudah selesai masalahnya. Ayo saling memaafkan. Iya Pak RT, makasih banyak Pak RT ya. Ayo. Salam-salaman. Maaf, kalau saya yang salah selama ini. Ya. Pak RT, kalau begitu saya permisi ya. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama sekali nggak tahu, saya malah nggak tahu. Saya nggak pernah mendengar Mas Mbak. Nggak sama sekali. Kalau di grup WhatsApp itu pernah nggak tahu nggak sih Pak kalau dia tuh dibercandain mungkin atau apa gitu? Kurang tahu, saya nggak ikut grupnya sih. Saya nggak ikut grup Pak. Tapi nggak tahu masalah dia pernah mencuri. Belum pernah dengar malah. Makanya saya kaget juga, itu belum pernah dengar. Iya Pak. Sampaikan RW di sini Pak. Lah kalau sudah selesai di tingkat RT, ya saya rasa sudah cukup Mas Heri. Lagian persoalan seperti itu di tingkat RT saja sudah cukup loh. Tapi Mas. kan Pak. Udah, cukup di tingkat RT saja, nggak perlu ke saya. Apa benar si Heri itu mencuri listrik Pak? Bapak menuduh Heri mencuri listrik? Kalau itu nggak pernah saya menuduh dia sih. Dulu itu dia pernah bilang sama saya 5 bulannya ya sekitar bulan Desember apa ya, kalau nggak salah, kalau nggak Desember ya November lah. Bilang kalau dia ada masalah sama tetangganya. Katanya dikira nyuri listrik. Nah kan itu kan lingkupnya di RT. Jadi saya sarankan dia lapornya ke Pak RT bukan ke Pak RW, karena prosedurnya kan dari RT dulu. Langsung ntar kalau nggak ada masalah kan langsung ke RW gitu. Tapi saya tanya Pak RT, katanya udah didamai sama orang yang bersangkutan. Nah, ini bagaimana di berita online dan media sosial, Heri itu mengaku kalau dia kemarin itu aksi brutalnya karena sering dituduh terus-menerus oleh warga mencuri listrik. Mungkin Pak Supri bisa jelaskan? Nah, untuk soal itu saya nggak tahu Pak Kades. Jadi saya nggak tahu menahu. Begitu ya. Bagaimana Pak Yudi? Saya juga seperti itu Pak. Saya juga tidak tahu. Kok tidak tahu? Terakhir, bagaimana Pak Mahludin? Jadi begini Pak Kades. Iya. Tempo hari
Pak Heri memang mengadu ke saya soal keresahan dia, soal tudingan itu. Lalu saya bilang ke dia, kalau soal itu baiknya diselesaikan di tingkat RT aja. Nah, belakangannya udah selesai. Dan sebagai tambahan, warga itu tidak ada yang tahu soal tuduhan-tuduhan itu, Pak. Gimana Pak RT? Kalau saya sih melihatnya orangnya itu temperamental. Jadi saya tetangga, cuman kan ya jarang berinteraksi lah. Cuman saya tahunya kan dia orangnya temperamental, juga dia umurnya lebih tua dari saya. Jadi ya jaga jarak lah istilahnya kayak gitu.